Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf kepada ikhwani akhwati fisabilillah. Saya memohon maaf karena saat ini saya tidak dapat membuka kamera saya seperti biasanya saya menanggapi video-video sebelumnya, karena ada suatu masalah di mata sebelah kiri saya. Ya, insya Allah nanti saya akan berobat setelah menyelesaikan video ini. Di video ini saya membawakan yang lagi viral saat ini, yaitu tentang penangkapan anak Batak. Yang mana anak Batak ini kita udah tahu ya, dia ini adalah penghujat dan pencaci maki serta menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibalik itu banyak orang-orang yang membela dia. Salah satunya yang saya tampilkan di video ini. Di sini saya bukan cuma satu menampilkan, tapi ada beberapa. Silahkan antum untuk menontonnya sampai selesai. Baik, sekarang mari kita mulai. Mereka tidak senang, mereka tidak bisa terima, lalu mereka membenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Saya sudah sering sekali bilang kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa berdebat dengan mereka. Nah, memang mereka tidak membawa ke ranah hukum, tetapi orang-orang di belakang mereka, Bapak Ibu, yang kebakaran jenggot, yang tidak siap ketika iman mereka dipertanyakan, yang tidak siap ketika kitab suci mereka dipertanyakan, dibukakan, dibacakan, lalu mereka kebakaran jenggot, kebakaran jantung, bahkan kebakaran hati, dan membawalah hal ini ke ranah hukum. Lalu mereka keluar-keluar berjamaah, lalu mereka ajak orang-orang di sekitar mereka untuk melakukan demo supaya hukum penistaan agama ini bisa mereka terapkan. Apa yang terjadi? Saudara kita anak Batak langsung ditangkap kemarin, Bapak Ibu, dan saat ini saudara kita anak Batak sudah ada di kantor polisi. Saya rasa umat muslim semua paham apa yang dilakukan oleh anak Batak. Anak Batak saat itu bermonolog dan dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia di sini menghujat. Nah, kita perlu tahu juga, kita harus membedakan yang mana monolog, yang mana diskusi. Ketika kita berdiskusi, itu namanya adalah bertukar pikiran. Ketika ada salah satu lawan kita mengajukan argumen, maka kita bisa jelaskan di ruang diskusi tersebut. Berbeda dengan monolog. Ketika dia bermonolog, lalu dia menghujat, menghina, ini tujuannya untuk siapa? Diskusi bukan, terus tujuannya untuk apa? Nah, inilah bedanya monolog dengan diskusi. Diskusi itu tidak bisa disematkan pasal penistaan agama, karena bentuknya adalah diskusi. Sedangkan monolog, ketika kita membahas agama orang lain, lalu menghina-hina tanpa data, nah inilah sudah jatuh ke dalam penistaan agama. Di sini kita sebagai muslim taat akan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Mereka mengatakan, oh kita cengeng katanya, kita cengeng, dikit-dikit lapor. Bukan seperti itu. Kita muslim adalah orang yang taat hukum. Ketika sesuatu yang kita lihat salah, maka kita proses dengan hukum. Itulah kita ciri-cirinya taat kepada negara Republik Indonesia. Berbeda dengan mereka. Ada yang salah, mereka biarkan. Nah, ini adalah orang-orang Kristen ini yang tidak taat kepada hukum. Sekarang mari kita lanjut dulu. Dalam hal ini Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab? Ya, para mukalab-mukalab itu sebenarnya, seperti Julius HMC. Dia begitu ngotot ya. Benci sekali dia kepada Kristen, tidak tahu kenapa. Benci sekali dia kepada Yesua HaMasiah. Sampai titik ya, maaf cakap saudara, digambarkan oleh Julius HMC. Digambarkan, sekalipun sekarang video itu atau thumbnail itu sudah di take down sama dia. Apakah sudah di take down atau disembunyikan di private, kita tidak tahu. Yang jelas sudah tidak ada lagi di brandan dia, Bapak Ibu. Inilah pertama sekali muncul anak Batak ya dalam mengcounter si Julius HMC. Teman-teman yang ada di belakang Julius HMC atau orang-orang yang ada di belakang Julius HMC, mereka tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh anak Batak, akhirnya dibawalah ke ranah hukum. Nah, bagaimana keadaan Julius HMC hari ini?
detik-detik ini Bapak Ibu. Dia dalam keadaan takut, gelisah Bapak Ibu ya. Dia gelisah, dia cemas. Jangan-jangan dia juga termasuk dalam hal penistaan agama. Kita tidak tahu apakah penistaan agama ini hanya berlaku bagi orang Kristen atau bagi mereka itu tidak diberlakukan hukum penistaan agama. Bila ini terjadi, ya kita apa boleh buat Bapak Ibu, karena mayoritas di bangsa dan negara ini itu bukan kita. Tetapi sekali lagi, sekalipun anak Batak ditangkap, dibawa ke ranah hukum, ada di kantor polisi, kita para apologet jangan pernah takut, gelisah, gentar, khawatir. Jangan pernah Bapak Ibu. Ini cara-cara pembelaan seperti membela MKC dulu terulang kembali gitu. Dikatakannya oleh Effendi Usman ini, anak Batak hanya menjawab Bang Julius. Nah, ini adalah cara-cara pembelaan yang dilakukan oleh Kristen terhadap KC dulu. KC dulu itu dikatakan menjawab Ustadz Abdul Somad. Nah, sekarang anak Batak dikatakan menjawab Julius. Ini kan cara-cara yang basi udah kita ketahui gitu. Undang-undang pasal penistaan agama itu berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia, tidak terkecuali agama apapun. Jadi, semuanya bisa terkena hukum masalah penistaan agama. Hanya saja, orang-orang Kristen ini nggak paham gitu bagaimana cara menyampaikan yang benar kepada umat Islam. Itu yang tidak mereka pahami. Jadi, Effendi Usman ini hanya berasumsi, menduga-duga bahwa pasal penistaan agama itu berlaku hanya untuk umat Kristen. Nah, ini kan adalah hoak gitu. Untuk masalah thumbnailnya Bang Julius, mereka di situ mempertanyakan apakah seperti itu gambar titiknya Yesus. Kita perlu tahu, thumbnail tersebut bisa kita ambil dari gambar dari Google juga gitu. Nah, ketika kita ingin mempertanyakan gambar titik tersebut, ya silahkan tanya ke Google, apakah itu titiknya Yesus atau titiknya siapa, kayak gitu. Kan kita pertanyakan seperti itu. Ya, hak orang lah untuk mengambil sebuah gambar lalu dibikin untuk thumbnail videonya. Nggak ada masalah seperti itu. Nah, jadi kalau mau mempertanyakan, ditujukan ke Bang Julius, itu salah kaprah. Tapi tanyakan kepada pembuatnya atau pemilik situs gambar tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di balik Effendi Usman ini ada satu lagi yang kesurupan nih. Coba kita lihat sekarang. Ya, beliau ditangkap jam 4 subuh alias tanggal 7 pagi subuh ya, pagi. Kemudian tanggal 7 maraton dia diperiksa sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 7 dikeluarkan surat penangkapan. Kemudian tanggal 7 diantarkan surat SPDP ke jaksa. Lawak ya, ditangkap. Saksi entah kapan diperiksa, entah siapa saksinya. Dan pelapornya adalah polisi model A. Kan bisa model A, model B ada ya. Nah, saksinya adalah Julius HMC. Sekarang kawan, saya sudah coba hubungi Julius HMC, tidak diangkatnya. Dan saya sudah WA tidak dibalasnya dari tadi malam. Sepertinya takutnya dia melarikan diri. Kenapa saya berkata demikian dia melarikan diri? Karena asal muasal permasalahan ini semua dari Julius HMC. Dan video tentang titik sudah dia take down. Masih banyak orang-orang keledai membela-bela si Julius. Dia bilang, Yesus kan memang punya titik, betul. Tetapi apakah si Julius bisa membuktikan ini titiknya Yesus? Dan besarnya seperti ini. Dari mana si Julius bisa membuktikan ini? Sampai dunia kiamat dia tidak akan pernah bisa membuktikan, kawan. Ini yang kita permasalahkan, gambar porno ini. Wah, itu kan si HTD yang membilang. Si HTD membilang. Tetapi si HTD tidak pernah menunjukkan gambar seperti ini. Judulnya titik Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Sesudah itu digambarkannya kelamin 2. Kan ini berbahaya, kawan. Ya, memang sangat susah ya kalau kita menuhankan Tuhannya itu manusia gitu. Akhirnya akan jadi banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Nah, termasuk salah satu yang ada di video ini. Kita dapat melihat di gambar tersebut ada gambarnya Yesus dengan tiang salib,
terus ada gambarnya pendeta HTD, terus ada gambar dari kedokteran yang membilang itu adalah Pak HTD. Nah, ketika gambar tersebut kita ambil dari Google, ya kalau mau mempertanyakan gambarnya, silahkan tanyakan ke situs Google. Apakah titit ini titit Yesus gitu? Bukan nanyanya ke Julius. Atau juga kita bisa menanyakan kepada pendeta HTD yang ada di gambar itu. Pendeta HTD lah yang perlu membuktikan apakah betul itu adalah tititnya Yesus gitu. Karena kan yang ngomong itu adalah pendeta HTD yang duluan. Ketika seseorang membuat thumbnailnya mengambil dari Google, nah itu pun boleh kita pakai untuk thumbnail kita, nggak ada larangan gitu. Hanya saja kalau kita mau mempertanyakan gambar seperti yang ada di thumbnailnya Bang Julius, kita pertanyakan kepada pembikinnya. Nah, silahkan tanyakan di mana Bang Julius itu mengambil gambar itu. Bukan mempertanyakan atau menyalahkan Bang Juliusnya. Jadi seperti itu tanggapan saya. Lalu bagaimana dengan tanggapan antum? Silahkan berikan di kolom komentar. Ya, semuanya mereka selalu menyalahkan umat Islam. Padahal mereka yang membuat masalah gitu. Jadi seperti itu ikhwan fillah tanggapan saya. Mungkin ada pendapat atau pemikiran lain dari antum. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.